1. Daftar aktor yang memerankan Superman dari masa ke masa. 2. Sinopsis lengkap Superman 2025, era baru Man of Steel oleh James Gunn. 3. Superman 2025, David Corenswet jadi Clark Kent sejati di era baru DC Universe. 4. Dosa-dosa film Superman, James Gunn harus menebusnya. 5. Berapa rating film Superman di Rotten Tomatoes? 1. Daftar aktor yang memerankan Superman dari masa ke masa. Siapa yang tak mengenal Superman, ikon superhero yang tak pernah lekang oleh waktu? Namun, di balik kisah epiknya, ada satu hal menarik yang sering terlewat, sejarah panjang aktor yang pernah memakai jubah merah legendaris itu. Dari era film hitam putih hingga layar lebar modern, setiap versi Superman membawa nuansa unik yang mencerminkan zamannya. Tapi di sini, ada kontroversi yang mungkin membuat Anda berpikir ulang. Apakah semua interpretasi ini benar-benar mencerminkan semangat asli karakter, atau justru mengubahnya menjadi sesuatu yang baru? Dunia penggemar superhero kembali berbisik dengan kabar baru. Film Superman 2025 siap menghiasi layar lebar, dengan jadwal tayang di Indonesia pada 9 Juli 2025. Film ini bukan hanya sekadar pengenalan ulang kisah lama, tetapi juga menandai awal era baru dari semesta DC Universe. Namun, sebelum menyaksikan aksi terbaru Clark Kent versi David Corenswet, mungkin kita perlu mengenal kembali para aktor yang telah membawa Superman ke dunia nyata selama bertahun-tahun. Dari Kirk Alyn, pelopor pertama Superman di layar kaca pada 1948, hingga Christopher Reeve yang mengubah karakter ini menjadi ikon global, setiap aktor memberikan warna tersendiri. Tapi apakah semua versi ini bisa disebut sejati? Simak daftar lengkapnya berikut ini, yang telah dihimpun dari berbagai sumber. 1. Kirk Alyn, 1948-1950. Kirk Alyn adalah aktor pertama yang membawa Superman ke dunia live action. Dalam film serial Superman, 1948, dan Atom Man vs. Superman, 1950, ia memperkenalkan karakter ini dengan gaya yang sangat khas era 1940-an. Meski teknologi saat itu masih terbatas, Alyn berhasil menciptakan kesan kuat tentang sosok superhero yang tak terbantahkan. Bagi banyak orang, ia adalah bapak Superman di layar lebar. 2. George Reeves, 1952-1958. Setelah Alyn, George Reeves mengambil alih peran Superman dalam serial TV Adventures of Superman, 1952-1958. Reeves dikenal karena membawakan karakter dengan kepribadian yang ramah dan penuh semangat. Namun, kehadirannya juga menimbulkan kontroversi. Beberapa penggemar menganggap penampilannya terlalu manis untuk seorang superhero yang seharusnya lebih kuat dan tajam. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini? 3. David Wilson, 1975. David Wilson pernah tampil dalam tayangan TV musikal It's a Bird, It's a Plane, It's Superman, 1975, tetapi penampilannya tidak bertahan lama. Beberapa kritikus menyebut usianya terlalu tua untuk peran Superman yang seharusnya lebih muda. Ini menunjukkan betapa ketatnya standar yang diterapkan untuk karakter ini. 4. Christopher Reeve, 1978-1987. Christopher Reeve adalah salah satu aktor Superman yang paling melekat di hati penggemar. Dalam film Superman, 1978, dan 3 sekuelnya, ia berhasil menyeimbangkan kekuatan luar biasa Superman dengan sisi manusiawi Clark Kent. Penampilannya yang penuh karisma dan empati menjadikannya tolok ukur bagi generasi berikutnya. Namun, apakah versi Reeve benar-benar asli Superman, atau justru menambahkan elemen baru yang tidak ada dalam komik aslinya? 5. John James Newton, 1988-1989. John James Newton memerankan Clark Kent muda dalam serial Superboy, 1988-1989. Meski hanya bertahan satu musim, penampilannya memberikan wawasan tentang masa awal Superman sebagai remaja. Namun, banyak yang mengkritik bahwa karakternya terlalu naif untuk menjadi pendahulu dari versi yang lebih matang. 6. Gerard Christopher, 1989-1992. Gerard Christopher melanjutkan peran Superboy dalam serial yang sama. Dengan fisik yang meyakinkan dan pembawaan yang pas, ia membantu membuat karakter ini lebih dikenal. Namun, apakah penampilannya terlalu normal untuk seorang superhero? Ini bisa jadi titik perdebatan. 7.
Din Cain, 1993-1997. Din Cain membawa Superman ke era 1990-an melalui serial Lois Clark, The New Adventures of Superman. Serial ini fokus pada hubungan Clark Kent dan Lois Lane, dengan sentuhan romansa dan drama yang khas. Meski lebih ringan, versi ini tetap populer karena menghadirkan Superman sebagai sosok yang lebih manusiawi. 8. Tom Welling, 2001-2011. Tom Welling dikenal lewat serial Smallville, 2001-2011, yang mengeksplorasi masa muda Clark Kent. Meski tidak memakai jubah secara langsung, penampilannya menggambarkan perjalanan emosional seorang pemuda yang menemukan takdirnya sebagai pahlawan. Ini menunjukkan bahwa Superman bisa diperkenalkan dengan cara yang lebih dalam. 9. Brandon Routh, 2006. Brandon Routh memerankan Superman dalam film Superman Returns, 2006, yang dianggap sebagai kelanjutan spiritual dari versi Christopher Reeve. Meski filmnya menuai tanggapan beragam, penampilannya tetap mendapat pujian karena setia pada karakter legendaris tersebut. 10. Henry Cavill, 2013-2022. Henry Cavill memulai perjalanannya sebagai Superman lewat Man of Steel, 2013, dan terlibat dalam Justice League. Versinya dikenal lebih gelap dengan fisik yang tangguh, menggambarkan sosok pahlawan yang kuat namun penuh pergulatan batin. Namun, apakah ini benar-benar Superman? Banyak yang berpendapat bahwa versi ini terlalu dewa dibandingkan dengan sisi manusiawi yang seharusnya. 11. Tyler Hoechlin, 2015-2024. Tyler Hoechlin pertama kali tampil sebagai Superman dalam serial Supergirl, 2015, sebelum memimpin Superman Lois, 2021-2024. Versinya cenderung lebih realistis dan fokus pada hubungan keluarga. 12. David Corenswet, 2025. David Corenswet menjadi aktor terbaru yang memerankan Superman dalam film 2025. Di bawah arahan James Gunn, versinya diharapkan lebih membumi dan dekat dengan sisi manusiawi. Namun, apakah ini akan menjadi versi terbaik, atau justru menghilangkan esensi yang selama ini dikenal? Apakah Anda lebih menyukai versi klasik atau ingin melihat evolusi baru yang sedang diusung David Corenswet? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. 2 sinopsis lengkap Superman 2025, era baru Man of Steel oleh James Gunn. Superman, 2025 sedih era baru Man of Steel di tangan James Gunn. Jakarta, CNN Indonesia. Superman, karakter ikonik dari DC, kini hadir kembali dalam film pertama dari saga DC Universe yang dipimpin oleh James Gunn dan Peter Safran. Ini adalah reboot terbaru dari waralaba DC setelah berakhirnya saga DC Extended Universe, DCEU. Dalam versi terbaru ini, kita akan melihat David Corenswet berperan sebagai Kal-El, yang lebih dikenal sebagai Clark Kent, pahlawan super asal Krypton yang berjuang untuk menyelamatkan bumi. Sinopsis Superman, 2025. Film ini tidak akan mengisahkan perjalanan awal Kal-El, seperti saat ia selamat dari kehancuran planet Krypton dan kemudian dibesarkan di bumi. Sebaliknya, cerita dimulai ketika Kal-El sudah dewasa dan menggunakan nama Clark Kent, diperankan oleh David Corenswet. Ia adalah anak angkat dari pasangan Jonathan Kent, Pruitt Taylor Finch, dan Martha Kent, Neva Howell, yang tumbuh di kota kecil Smallville, Kansas. Sebagai orang dewasa, Clark Kent bekerja sebagai jurnalis di Daily Planet. Ia tinggal di metropolis, meliput berbagai peristiwa yang terjadi di kota tersebut. Namun, di balik profesinya sebagai jurnalis, Clark telah menguasai banyak kekuatan super sejak kecil. Ia memiliki kekuatan fisik dan kecepatan yang luar biasa, kemampuan terbang, napas yang dapat membeku, serta kemampuan menembakkan sinar X-ray. Dibesarkan dengan penuh kasih oleh Jonathan dan Martha, Clark meyakini bahwa kekuatan yang dimilikinya seharusnya digunakan untuk membantu manusia dan menegakkan keadilan. Ia pun bertransformasi menjadi superhero yang dikenal sebagai Superman, yang memiliki identitas berbeda dari Clark Kent si jurnalis. Dalam perannya sebagai Superman, ia beraksi untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai ancaman. Namun, kehadiran Superman tidak selalu diterima dengan baik. Beberapa pihak menentang aksinya, menganggapnya bertentangan dengan kepentingan politik tertentu. Hal ini membuat Superman terjebak dalam konflik internasional yang rumit. Padahal, niatnya selama ini hanyalah untuk melindungi manusia dari berbagai musuh. Situasi ini memunculkan keraguan tentang keberadaan Superman. Di saat yang sama, miliarder teknologi Lex Luthor,
Nicholas Hoult, memanfaatkan momen ini untuk berusaha menyingkirkan Man of Steel selamanya. Luthor merasa terancam oleh perhatian yang didapat Superman, dan kebenciannya terhadap makhluk super ini semakin mendalam. Dalam menghadapi konflik yang rumit ini, Superman mendapatkan dukungan dari kekasihnya, Lois Lane, Rachel Brosnahan, serta anjing peliharaannya, Krypto. Film ini ditulis dan disutradarai oleh James Gunn, yang menjadikannya sebagai debutnya di semesta DC Universe, setelah sebelumnya sukses dengan trilogi Guardians of the Galaxy. David Corenswet terpilih sebagai Superman setelah melalui proses audisi yang panjang. Selain Corenswet, film ini juga dibintangi oleh Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Eddie Gattegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, dan Isabella Merced. Superman menjadi film pertama yang dirilis dalam saga DC Universe yang baru ini, yang juga dikenal sebagai Chapter 1, Gods and Monsters. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli. Apakah Anda siap untuk menyaksikan petualangan baru Superman? Film ini menjanjikan banyak kejutan dan konflik yang menarik, dan bisa jadi akan memicu perdebatan di kalangan penggemar. Apakah Anda setuju dengan cara James Gunn menginterpretasikan karakter Superman? Atau mungkin Anda memiliki pandangan berbeda? Mari diskusikan di kolom komentar. 3 Superman 2025, David Corenswet jadi Clark Kent sejati di era baru DC Universe. Superman 2025, David Corenswet menjadi Clark Kent yang sempurna. Jakarta, CNN Indonesia. Film Superman 2025 baru saja tayang perdana di Los Angeles pada hari Senin 7 Juli waktu setempat, dan langsung mendapatkan banyak pujian dari penonton. Baik dari kalangan jurnalis maupun para selebriti Hollywood, banyak yang memberikan ulasan positif tentang film ini. Sebagian besar penonton merasa sangat terkesan dengan perjalanan karakter Clark Kent Superman dalam era baru DC Universe. Film ini, yang menjadi pembuka saga baru, mendapatkan banyak apresiasi berkat eksekusi yang luar biasa dari James Gunn, yang menjabat sebagai sutradara sekaligus kepala DC Studios. James Gunn benar-benar berhasil menciptakan Superman yang baru. Dari musik, efek visual, hingga pengambilan gambar dan humor, ia berhasil membuat film yang cocok untuk keluarga dan ramah anak di musim panas ini. Tulis Jeremy_Kazieva di X pada Rabu 8 Juli. Superman yang disutradarai oleh James Gunn adalah film komik yang saya tunggu-tunggu. DC Universe kini berada di tangan yang tepat, cuit akun X EAFOS. Pujian juga mengalir untuk David Corenswet yang melakukan debutnya sebagai Superman. Ia dipuji karena berhasil menangkap esensi karakter Clark Kent dengan sangat baik, sesuai dengan versi komiknya. Gambas, video CNN. Di sisi lain, banyak yang juga mengapresiasi chemistry antara Corenswet sebagai Clark Kent dan Rachel Brosnahan yang berperan sebagai Lois Lane. Superman adalah Man of Steel terbaik di milenium ini. David Corenswet berhasil menggambarkan karakter Clark yang sebenarnya, seorang kutu buku dari Midwest yang terjebak dalam tubuh yang kekar, memberikan harapan bagi semua orang, tulis akun X Randy_Jones. David Corenswet memerankan Superman dengan luar biasa, menampilkan ketulusan, kemurnian, dan inspirasi. Chemistry antara Corenswet dan Rachel Brosnahan sebagai Clark dan Lois sangat mengesankan, cuit Brandon Davis. Namun, tidak semua kritik bersifat positif. Beberapa kritikus dan jurnalis mengungkapkan pandangan yang lebih skeptis tentang film ini. Misalnya, akun Howard merasa bahwa film ini masih memiliki beberapa kekurangan, seperti alur cerita yang terasa bertele-tele dan agak kacau. Meskipun demikian, ia tetap menganggap Superman sebagai tontonan yang menarik secara keseluruhan. Menonton Superman itu sangat menyenangkan. Meskipun film ini sedikit bertele-tele dan berantakan, tetap saja menghibur. Ini adalah versi Superman yang paling mirip dengan komik yang pernah kita lihat di layar lebar, ungkapnya pada Rabu 8 Juli. Gambas YouTube. Film Superman ini menandai awal dari era baru DC Universe di bawah kepemimpinan duo James Gunn dan Peter Safran. Era ini dibuka dengan bagian pertama dari semesta DCU yang diberi judul Gods and Monsters. James Gunn terlibat langsung sebagai penulis skenario dan sutradara untuk film ini, serta berperan sebagai produser bersama Peter Safran. Film ini menampilkan David Corenswet sebagai Clark Kent alias Superman, dengan dukungan dari Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Eddie Gattegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, dan Isabella Merced sebagai pemeran pendukung. Superman dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2025. FRL Ceri. 4 dosa-dosa film Superman, James Gunn harus menebusnya. Film Superman baru, kesalahan yang tidak dapat dihindari? Jakarta, gengs, film Superman terbaru yang dibintangi David Corenswet dan disutradarai James Gunn bukan hanya sekadar ulang versi lama.
Ini adalah langkah besar bagi DC Universe yang sedang mencoba memperbarui legenda klasik ini. Meski mengenakan pakaian merah dan celana dalam biru yang menjadi ikon Superman, film ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah mereka ingin mengembalikan keceriaan karakter atau hanya mempertahankan kesan serius? Banyak elemen dalam cerita terasa seperti proyek berat, bukan narasi tentang harapan dan keberanian. Apa saja yang gagal dalam film Superman? 1. Clark Kent, jurnalis hebat yang terlupakan. Di komik, Clark bukan hanya pribadi biasa. Dia adalah jurnalis hebat yang pernah menang Pulitzer, menulis buku, bahkan bongkar skandal besar. Tapi di film, kisah Daily Planet sering hanya digunakan sebagai latar belakang, bukan bagian utama. 2. Lois Lane, jurnalis yang tak pernah beraksi. Film sering menyebut Lois sebagai jurnalis top, tapi jarang menunjukkan aksinya. Di komik, dia undercover, mengejar sindikat kriminal, bahkan menulis investigasi kelas dunia tanpa bantuan Superman. Kehilangan momen ini membuatnya terlihat hanya sebagai pasangan. 3. Smallville, tempat belajar, tapi hanya sebentar. Superman belajar empati dan nilai-nilai dari hidup di Smallville. Sayangnya, di film, tempat ini hanya jadi setting flashback yang hilang begitu saja. Bagaimana bisa karakter utama belajar dari pengalaman sebelumnya? 4. Karakter tidak berkembang. Setiap versi Superman sepertinya mengulang dari awal. Dia tidak tumbuh dari pribadi idealis menjadi mentor, pemimpin, atau tokoh moral yang bisa menghadapi dunia kompleks. 5. Penjahat yang selalu sama. Luthor dan Zod terus diputar ulang, padahal Superman punya musuh-musuh lain yang lebih menarik, seperti Brainiac, Mongul, atau MRMXYZPTLK yang bisa memberi cerita lebih unik. 6. Lupa tentang humor. Di komik, Superman sering bercanda, ngelempar lelucon, bahkan prank rekan kerjanya. Tapi di film, dia dianggap sebagai alien galau yang jarang senyum. Apa yang terjadi pada sisi keceriaannya? 7. Superman bukan pemimpin. Dalam komik, dia pendiri Justice League dan moral kompas bagi para pahlawan lain. Tapi di film, dia sering telat gabung atau dianggap ancaman, bukan solusi. Tapi di sini muncul kontroversi. James Gunn, yang sukses membangun dunia Marvel dengan Guardians of the Galaxy, punya peluang emas untuk memperbaiki Superman. Bisa saja dia membuat karakter ini bukan hanya penyelamat metropolis, tapi juga simbol harapan yang relevan dengan dunia modern. Dan ini yang paling menarik. Apakah kamu setuju dengan pendekatan Gunn ini? Atau kamu pikir Superman harus tetap serius, seperti di komik? Komentarmu sangat kami tunggu. NU2 mau. 5. Berapa rating film Superman di Rotten Tomatoes? Berapa rating film Superman di Rotten Tomatoes? Kompas.com, film Superman resmi memulai debutnya di layar lebar Indonesia pada hari ini, Rabu, 9 Juli 2025. Film yang disutradarai oleh James Gunn ini telah mulai mendapatkan penilaian di platform film terkenal, Rotten Tomatoes. Menurut pengamatan Kompas.com, film Superman saat ini telah meraih status certified fresh dengan skor 86%, berdasarkan 87 ulasan yang telah masuk. Ini adalah pencapaian yang cukup mengesankan, dan menempatkan Superman di posisi teratas dibandingkan dengan film sebelumnya, Man of Steel yang hanya mendapatkan 57% dan Superman Returns yang meraih 72%. Baca juga film Superman garapan James Gunn penuh harapan, emosi, tetapi alur dinilai rumit. https://hype/www.kompas.com/hype/2059/10259/film-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 
yang lebih humanis dalam bercerita. Penampilan David Corenswet sebagai Clark Kent dan Rachel Brosnahan sebagai Lois Lane juga mendapat banyak pujian dari para kritikus. Keduanya berhasil menampilkan karakter mereka dengan sangat baik, memberikan kedalaman pada cerita. Baca juga pernyataan James Gunn soal Superman 2025 adalah imigran picu kontroversi. https://hype/www.kompas.com/hype/red/2021-0-James-Gunn soal Superman-2025 adalah -picu-kontroversi. Namun, tidak semua kritik bersifat positif. Beberapa kritik minor menyoroti durasi film yang mencapai 129 menit, yang dianggap terlalu panjang. Selain itu, beberapa elemen komedi yang dimasukkan dalam film ini juga dianggap mengganggu momen-momen dramatis yang seharusnya lebih mendalam. Meskipun demikian, secara keseluruhan,
Superman mendapatkan respons yang sangat positif dari penonton. Film ini memberikan harapan baru untuk kelanjutan Waralaba DC Studios di era yang baru ini. Jangan lewatkan berita terbaru dan pilihan kami langsung di ponsel Anda. Pilih saluran favorit Anda untuk mengakses berita dari kompas.com melalui WhatsApp channel, https://www.whatsapp.com/channel/0029favbetspejer13ho3d. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp.